Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show, dan untuk segmen ketiga ini membuka 2 penelpon saja. Silakan mencoba kembali tadi seperti Bapak Syukri ya. Ini dari pertanyaan dari Bapak Syukri nih, Pak Ilyas. Di pasar yang ada di Aceh ini sekarang kan banyak sekali Pak buah-buahan ataupun sayuran yang tersebar, yang terjual. Kita nggak bisa kontrol nih Pak, dari mana mereka mendapatkan asal muasal dari bahan tersebut. Ini seperti apa kontrol dari Dinas Pangan Aceh sendiri Pak? Ya, baik, Dinas Pangan mulai mungkin nanti mulai tahun 2019 kita yang pertama akan kita verifikasi pelaku usaha pangan dulu, kan itu, supaya kita bisa mendeteksi di mana pangan itu asal pangan itu. Nah, itu di 2019. Kemudian sosialisasi kita. Memang hari ini bukan tidak ada pangan kita yang masuk dari Medan. Katakanlah misalnya telur hari ini. Kebutuhan telur di Aceh hari ini hampir 1 juta butir per hari. Ya. 1 juta lebih mungkin. Sekitar 1.050.000 begitulah kebutuhan. Nah, mungkin dari total kebutuhan kita masih sanggup menyediakan sekitar 20% kan gitu, 20%. Makanya untuk 2019 kita harus mendata dulu pelaku-pelaku usaha yang ada di Aceh. Nah, baru kita bisa menyatakan bahwa pangan ini dari Aceh ini, kan gitu. Dan juga ada dari Medan, bukan nggak ada. Itu nggak bisa kita batasi kan gitu ya. Artinya saat di kita tidak tersedia, pasti masuk dari luar, itu udah pasti itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Ilyas. Saya akan mengangkat telepon dulu dari pemirsa. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Dengan siapa? Ya, halo. Halo pemirsa, kami masih menunggu. Halo. Halo. Ya, terputus. Ya, mohon maaf, mungkin suaranya kurang jelas. Saya Nisa dari Ule Karing. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru bergabung di saat ini. Sebelumnya saya ada mendengar tentang sertifikasi produk pangan. Saya mempunyai usaha, sejauh ini saya menjual daun mint. Ada juga beberapa tanaman khusus seperti untuk obat-obatan. Itu apakah harus mendaftar kepada Dinas Pangan terkait dengan sertifikasi pangan tersebut? Kalau memang iya, kriteria kurang jelas produk ya, yang seperti apa yang harus disertifikasi? Iya, halo, mungkin agak sedikit, iya, betul. Ada trouble di studio kita, silakan. Ya, terputus, baiklah. Iya, Pak Khairil, saya ke Bapak nih. Adakah indikator keberhasilan dalam hal sosialisasi nih Pak, keamanan pangan segar, dan apa semua indikator ini sudah berjalan sebagaimana mestinya Pak Khairil? Terima kasih. Jadi memang ke depan ya, kita giatkan dulu di tahun 2019 masalah sosialisasinya. Jadi ke depan kita punya target nanti ya, ada nanti produk-produk dari masing-masing kabupaten kota kita akan melakukan sertifikasinya. Jadi dalam kita melakukan audit ke lapangan kita punya beberapa macam indikatornya. Jadi indikator itu bisa kita lihat dari bagaimana dari segi pengolahan lahannya nanti, bagaimana dari segi pemberantasan hamanya, bagaimana penanganan konservasinya. Jadi semua indikator-indikator itu kita lihat dahulu itu. Akan kita berikan penilaian terhadap indikator tersebut. Sehingga nanti apa-apa yang kita audit tersebut mempunyai nilai. Kemudian kita memberikan nilai, nilainya keluar, baru kita bisa memberikan dia sertifikat prima 2 atau prima 3 berdasarkan indikator-indikator kita punya. Ada, kalau seingat saya itu ada 100 indikator yang kita uji nanti. Sehingga kita bisa melihat apa perlakuan yang mereka lakukan di lapangan. Jadi sampai-sampai pertama indikator kita tanyakan apakah ada menggunakan pupuk kotoran manusia. Apabila itu indikatornya ya. Apakah juga pernah? Enggak, kalau di Aceh kita tidak. Ya. Sampai ke situ kita uji. Ya. Berarti memang tidak ada ya Pak? Ya tidak ada. Ya. Tapi sempat kaget loh Pak. Ya, indikator itu ya. Terima kasih banyak Pak Khairil. Pak Ilyas, ini dalam semua kegiatan
dukungan pemerintah Provinsi Aceh dalam menunjang kesuksesan dari kebijakan dan juga strategi peningkatan keamanan pangan seperti apa nih Pak? Dukungan dari pemerintah. Iya, baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa salah satu dari 15 program unggulan Irwandinova itu di dalamnya ada Acehtro ya, Acehtro. Nah, inilah tugas kami di lingkup mungkin Acehtro ini di lingkup pertanian ya. Dia lebih ke pertanian memangnya. Pertanian, perkebunan, pangan, peternakan dan perikanan. Nah, Acehtro ini bukan dia dalam arti luas bukan sekedar kenyang ya, bukan sekedar, tapi di dalamnya termasuk keamanan pangan. Nah, keamanan pangan kita harus bisa menjamin tingkat konsumsi pangan masyarakat itu betul-betul aman lah. Nah, ini tugas-tugas kita. Artinya bukan sekedar kenyang tapi aman untuk dikonsumsi kan gitu. Di samping aksesnya. Tapi kan banyak di Dinas Pangan ketersediaan, distribusi, akses kan gitu. Ini bagian dari 15 program unggulan Pak Irwandinova. Nah, ini di 2022 ini harus tercapai. Ini kan target kita sampai dengan 2022. Minimal di tahun 2022 masyarakat itu sudah bisa membedakan mana pangan yang layak untuk dikonsumsi dan aman untuk dikonsumsi. Jadi sebagai masyarakat awam juga sudah bisa menentukan mana yang aman dan juga mana yang tidak. Oh iya, harus. Itu tugas kita, tugas kita. Selain juga Acehtro nih sepertinya harus memang diperlukan juga Aceh Carong ya Pak ya. Aceh Carong ya. Cuma kalau Aceh Carong pendidikan dia. Pak Romano singkat saja. Saya ingin tahu ini kan kita melihat terdapat perbedaan yang sangat mencolok kondisi keamanan pangan segar di luar negeri dan juga di dalam negeri nih Pak. Artinya memang Indonesia ini masih tertinggal jauh dalam mutu pangannya. Lantas apa yang menjadi tolok ukur untuk peningkatan pengawasan pangan segar nih Pak di Aceh khususnya? Sebenarnya masyarakat memilih pangan itu berdasarkan daya belinya sebenarnya bukan. Kalau masyarakat masih belum sanggup membedakan mana yang aman dan tidak aman, ya yang penting kenyang tadi, bukan terus saja sebenarnya, bukan kenyang tadi. Jadi kadang-kadang mereka, ya apalagi ibu-ibu, barangkali menawar sayur, walaupun selisih Rp100 bisa berjalan 30 meter di dalam pasar. Itu merupakan suatu indikasi bahwa mungkin daya beli masyarakat juga akan menentukan kearifan masyarakat itu memilih mana yang aman, mana yang tidak aman. Karena kategori makanan itu sendiri ada yang kualitasnya premium, kualitas premium artinya dia belum punya sertifikat tadi Pak ya. Tapi kalau sudah spesial artinya dia sudah spesial Prima 2 dan Prima 3. Apalagi kalau ada Prima 1 nanti Pak barangkali. Itu namanya specialty product. Nah, specialty product itu mungkin untuk masyarakat kita yang sudah mampu membeli dengan harga yang lebih mahal sedikit daripada produk premiumnya. Tadi mungkin di pasar banyak beredar masih produk premium, barangkali sayuran kita, buah-buahan kita masih premium semua, belum specialty. Nah, mungkin ke depan salah satu tugas Dinas Pangan barangkali mensosialisasikan bahwa lebih berharga kesehatan daripada konsumsi itu tadi, konsumsi bahan pangannya. Jadi untuk sehat memang perlu sedikit ekstra pengeluaran untuk konsumsi bahan pangan segar agar kita tidak diracuni, saya rasa begitu. Ya, kita coba angkat telepon. Halo, sudah masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sebutkan nama Ibu. Saya Nisa di Karin. Yang saya mau tanyakan, saya mempunyai usaha dalam pembibitan dan juga menanam daun mint dan ada beberapa daun untuk pengobatan tradisional. Apakah itu termasuk ke dalam pangan yang harus disertifikasi?
Karena tadi saya mendengar ada sertifikasi dan juga ada apakah ada kriteria khusus terhadap pangan ataupun komoditi yang harus sertifikasi. Karena kami kan masyarakat awam, dan sampai nanti mungkin ada aturan-aturan kami nggak tahu gitu. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik Ibu, mungkin maksud Ibu ini pangan tradisional atau pengobatan tradisional ya Bu? Mohon maaf, ini mungkin suaranya agak kurang terjelas di sini Bu. Gimana Ibu? Pengobatan tradisional, jadi menggunakan pangan segar nih Pak. Yeah. Apakah sudah juga melewati sertifikasinya atau tidak nih Pak? Bagaimana? Pangan yang digunakan untuk pengobatan tradisional nih Pak, ini juga butuh sertifikasi atau bagaimana prosedurnya atau bagaimana Pak? Ya, memang selama ini kita di Dinas Pangan kita enggak berbicara tentang pangan untuk pengobatan ya. Artinya hari ini kita lebih fokus kita ke pangan konsumsi ya, ke pangan. Tapi nanti mungkin kalau katakanlah misalnya ada pangan yang bisa untuk kesehatan, untuk pengobatan, itu lebih mungkin koordinasinya dengan dinas kesehatan ya, dengan kesehatan. Karena kalau udah menyangkut kesehatan kita ini udah tupoksi orang lain kan begitu ya artinya. Tapi memang ada pangan-pangan yang bisa dijadikan untuk obat tradisional. Iya. Tapi itu kan nanti ke dinas kesehatan lah. Dinas kesehatan juga ya. Mudah-mudahan juga bisa menjadi PR ataupun tugas di tahun 2019 sampai 2012 ya Pak. Ya, terima kasih Ibu. Sebagai penelpon ini pertanyaan juga sudah dijawab dan ini luar biasa sekali. Ya Pak Khairil, ini dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim KPD. Ini kan menemukan beberapa hambatan. Saya ingin tahu hambatan seperti apa dan kemudian tindak lanjut terhadap kasus-kasus ketidakamanan pangan seperti apa Pak? Kadang ada kita dapat kasus. Setelah kita uji lab, dia mengandung kandungan residu yang tinggi, sehingga kita tolak, tidak kita keluarkan sertifikatnya. Jadi ke depan kita berharap ya, seperti yang sudah dikeluarkan oleh Bapak tenaga ahli tadi, saya katakan bahwa kandungan masing-masing yang diizinkan itu berbeda-beda. Ya. Dia itu antara 0,01 mg per kilogram. Ada yang 0,1 mg per kilogram. Jadi masing-masing kandungannya berbeda. Nah, jadi ada tanaman yang 0,1 mg itu masih aman dikonsumsi. Baik. Nah, ini Pak, terakhir nih Pak, kan kita sudah berakhir nih Pak Ilyas, saya ke Anda saja mungkin bisa mewakilkan untuk kedua narasumber yang lainnya nih Pak Ilyas. Harapan Anda untuk para produsen dan juga pelaku usaha agar terciptanya keseimbangan pangan segar ini mulai dari proses uji lab hingga pemasaran. Harapan Anda seperti apa Pak? Dinas Pangan khususnya berharap begini. Semua pelaku usaha itu yang pertama dia paham tentang keamanan pangannya, itu yang paling penting ya. Artinya dengan dia paham, para pelaku usaha ini mau mensertifikasikan produknya kepada kami. Artinya hari ini di Dinas Pangan itu gratis loh. Gratis untuk sertifikasi ini kita tanpa memungut biaya apapun. Dan untuk closing statement saya perlu sampaikan begini, ada Ethiopia 2 dekade ke belakang, artinya di tahun 2000 Ethiopia ini negara miskin, kekurangan pangan, daerah busung lapar. Nah, hari ini Ethiopia secara dunia mereka mengalahkan Indonesia. Ethiopia hari ini di peringkat 12 dunia tentang ketahanan pangan. Indonesia di tingkat 21. Nah, ini perlu kita belajar. Kan begitu. Kenapa bisa? Artinya inilah tugas-tugas kami mungkin ke depan, sosialisasi kepada khususnya pelaku-pelaku pangan ini kan begitu. Ini yang paling. Nah, kan?
apalagi kalau kita kaitkan dengan otsus kita itu bakal berakhir, kan gitu. Ya. Apa jadinya kalau otsus berakhir, kan gitu. Nah, inilah harapan-harapan Dinas Pangan. Mudah-mudahan ke depan nanti masyarakat memahami mana pangan yang layak untuk dikonsumsi. Baik, artinya memang sasarannya untuk seluruh elemen masyarakat yang Iya. ada di Aceh. Karena begini dia, kalau pangan ini kan dia berbicara masyarakat, ya. Kita tidak berbicara petani. Kalau pangan ya, tapi kalau Dinas Pertanian bicara bagaimana menaikkan produksinya. Tapi Dinas Pangan ini ketersediaannya untuk masyarakat, kan gitu. Distribusinya untuk masyarakat, bukan petani. Nah, kan gitu. Keamanan pangannya juga untuk masyarakat. Masyarakat juga, Pak. Betul Sampai sekali, Pak. harga terjangkau. Ya. Ada tambahan mungkin Pak Heri? Jadi harapan kami ya, seperti saya katakan oleh Pak Kadis tadi ya, kadang-kadang selama ini kita mencari untuk kita lakukan sertifikasi. Jadi ke depan kita inginkan agar pelaku itu mencari kita untuk disertifikasi. Karena kenapa? Banyak kelebihan-kelebihan yang didapatkan dengan ada sertifikasi ini. Jadi mungkin saya ambil contoh di daerah lain itu, memang produk-produk yang sudah disertifikasi itu mereka punya nilai tambah ya. Seperti saya katakan bahwa kalau yang tidak disertifikasi kita taruh di supermarket, habis barangnya baru dibayar. Tapi kalau yang sudah disertifikasi, barangnya dimasukkan langsung dibayar, cash langsung. Jadi itulah keuntungan-keuntungan saya pikir. Memang ada kesadaran dari masyarakat juga ya Pak ya untuk datang langsung untuk sertifikasi pangannya sendiri. Ya baik, terima kasih banyak untuk Bapak Khairil dan juga Bapak Ilyas. Dan yang terakhir untuk Bapak Romano, sukses terus untuk Anda ya. Terima kasih banyak dan kita akan berjumpa di lain kesempatan ya Pak Ilyas, Pak Heri dan juga Bapak Romano. Ya baik pemirsa, pengawasan keamanan pangan segar ini bertujuan memberikan jaminan dan perlindungan keamanan pangan kepada konsumen produk segar di Indonesia, serta meningkatkan kesadaran produsen dan pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan cara-cara yang baik dan sistem jaminan mutu lainnya dalam seluruh rantai pangan. Saya pamit, Agustiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.